warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Task Analysis dan Interaksi with AI. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Hilda Wulandari, dengan NIM 20076008 dan Cindy Saputri dengan NIM 20076023. Baiklah, kita masuk terlebih dahulu ke materi task analisis. Di mana proses desain yang berpusat pada manusia. Apa yang diinginkan, dan desain dan menerapkan dan menyebarkan. Di dalam apa yang diinginkan, kita bakalan mewawancarai etnografi. Di mana di sana bakalan ada yang namanya apa yang ada vs apa yang diinginkan. Desain interaksi didorong oleh apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis tugas dan pengetahuan menginformasikan fungsionalitas dan objek yang ditawarkan antarmuka. Organisasi yang ada tata letak, pengelompokan, dan navigasi. Selanjutnya desain, di mana ada pedoman prinsip, dan desain ini ada prototype, notasi dialog, evaluasi heuristik. Selanjutnya itu menerapkan dan menyebarkan spesifikasi yang tepat dan bantuan dokumentasi arsitektur. Selanjutnya, mengapa analisis tugas ini berguna? Karena analisis tugas tersendiri adalah proses belajar tentang pengguna biasa dengan mengamati mereka dalam tindakan untuk memahami secara rinci bagaimana mereka melakukan tugas mereka dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya, analisis tugas bakalan membantu dalam yang pertama, mengidentifikasi tugas yang harus didukung situs web dan aplikasi Anda. Yang kedua, menyempurnakan atau mendefinisikan ulang navigasi atau pencarian situs Anda. Yang ketiga, pengumpulan persyaratan situs web. Yang keempat, mengembangkan strategi konten dan struktur situs Anda. Yang kelima, wireframing dan prototyping. Yang keenam, melakukan pengujian kegunaan. Selanjutnya ini ada contoh seperti yang digambar, di mana penjelasannya itu yaitu tentang task digunakan untuk merencanakan tata letak jendela aplikasi, kedekatan dan batas mencerminkan dekomposisi tugas. Selanjutnya urutan tugas tidak wajib. Nah, kita masuk ke analisis tugas hierarki atau HTA, di mana satu kemungkinan metode untuk dekomposisi tugas. Analisis tugas hierarkis adalah prosedur tugas disintegrasi menjadi subtugas yang dapat dianalisis menggunakan urutan logis untuk eksekusi. Ini akan membantu dalam mencapai cara terbaik. Sedangkan hierarki sendiri adalah organisasi elemen yang menurut hubungan prasyarat menggambarkan jalur pengalaman yang harus diambil pembelajar untuk mencapai perilaku tunggal apapun yang tampak lebih tinggi dalam hierarki. Hal ini menurut Seal and Glasgow 1990. Berikutnya ada contoh dari HTA sendiri, yaitu cara membersihkan rumah. Di mana untuk membersihkan rumah, yang pertama kita mengeluarkan penghisap debu, perbaiki sambungan yang sesuai, membersihkan kamar. Di mana membersihkan kamar ini ada beberapa, yaitu membersihkan aula, ruang tamu, dan kamar tidur. Yang keempat, kosongkan kantong debu. Yang kelima, singkirkan penyedot debu dan perlengkapannya. Di mana rencana 0, lakukan 1, 2, 3, 5, dengan urutan saat kantong debu penuh, lakukan 4. Sedangkan rencana 3, lakukan salah satu dari 3.1, 3.2, ataupun 3.3, dalam urutan apapun tergantung pada ruangan mana yang perlu dibersihkan. Nah, sebuah hierarki tugas dan subtugas, lakukan yang penomoran menunjukkan tingkat, sedangkan perangkat rencana yang menjelaskan dalam urutan apa dan dalam kondisi apa subtugas dilakukan, di mana berisikan rencana diberi label oleh tugas yang mereka gambarkan. Nah, masuk ke memperluas hierarki 1/2, yaitu setiap tugas diuraikan dalam subtugas secara iteratif dan rekursif. Contohnya yaitu jawab pertanyaan dengan subtugas apa yang harus diselesaikan untuk melakukan tugas utama.
Jawabannya akan datang dari pengamatan langsung, pendapat ahli, atau dokumentasi. Selanjutnya, teknik elikasi pengetahuan tugas prosedural yang berisikan pengamatan peragaan ulang, tanyakan tentang prosedur dan pemicu prasyarat, apa yang terjadi jika X salah, selanjutnya menyortir langkah-langkah menjadi urutan yang sesuai. Nah, bagaimana sih cara menghasilkan konsep? Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, teknik elisitasi pengetahuan deklaratif yang berisikan didirikan konvensi dokumen yang ada, meminta pengguna untuk membuat daftar objek atau penyortiran kartu. Yang ketiga, wawancara terstruktur daftar kata benda dan kata kerja. Nah, ya, untuk konsep yang kedua yaitu mengelompokkan konsep menurut hubungan umum spesifikasi. Masuk ke pemodelan tergantung pada tujuan Anda. Yang pertama tuh dekomposisi fungsional, apa yang mereka lakukan. Yang kedua dekomposisi posisi, di mana mereka berada. Yang ketiga, kedua pandangan itu benar, keduanya berguna dalam konteks yang berbeda. Nah, masuk dari konsep taksonomi hingga antarmuka pengguna. Di sini kita bakalan mengenal jenis huruf dijelaskan oleh font, style, size, dan color. Selanjutnya kita bakal mengenal efek yang berbeda dapat diterapkan. Yang ketiga, bergerak di jendela dialog akan mengeksplorasi berbagai konsep terkait dalam taksonomi. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi interaksi with AI yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Cindy Saputri. Kepada Cindy dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya yaitu interaksi with AI. Selanjutnya, pengertian AI. AI adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Nah, menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Pada dasarnya, AI mencoba untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia, yaitu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia tanpa campur tangan manusia itu sendiri. Hal ini dicapai dengan mengembangkan algoritma dan teknik yang dapat meniru cara kerja otak manusia. Dan saat ini, AI telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti otomotif, kesehatan, keuangan, dan industri teknologi lainnya. Dan dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka AI diharapkan dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang sulit dipecahkan oleh manusia. Yaitu selanjutnya, risiko kegagalan. Yaitu pada AI memiliki beberapa risiko kegagalan bagi pengguna, yaitu yang pertama risiko tinggi. AI menyebabkan kerugian aktif, misalnya prediksi residivisme atau prediksi perekrutan. Kemudian AI mengungkapkan informasi yang ingin dirahasiakan seseorang. Yang ketiga, AI menunjukkan konten yang menyinggung. Kemudian selain risiko tinggi, terdapat juga risiko rendah, yaitu fitur AI terkadang mengganggu. Kemudian fitur AI juga sering salah terhadap beberapa hal. Yang ketiga, fitur AI sering tidak berguna atau tidak berfungsi. Sedangkan risiko pada organisasi, produk, atau layanan, pengguna berhenti menggunakan aplikasinya layanan karena kinerja AI yang buruk, kemudian versi yang buruk atau masalah hukum, dan yang ketiga ulasan buruk membuat orang lain enggan menggunakan aplikasi layanan tersebut. Selanjutnya, algoritma sebagai jawaban utama. Algoritma adalah urutan langkah yang logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Namun tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan menggunakan algoritma dan bahkan ketika algoritma dapat digunakan tidak semua jawaban itu benar. Kemudian dalam berbagai kasus mungkin lebih efektif untuk menggunakan algoritma dengan kecerdasan manusia dibandingkan dengan menggunakan kecerdasan AI. Yaitu seperti algoritma tidak selalu merupakan jawaban itu. Contohnya seperti jika Anda membuka Netflix untuk pertama kali akan ditampilkan review-review atau beberapa film yang akan ditonton.
Kemudian ini adalah merupakan suatu masalah awal yang tidak benar-benar terselesaikan sepenuhnya. Kemudian berbicara secara algoritma, setidaknya antarmuka pengguna sangat penting untuk mengatasi beberapa hal keterbatasan, yaitu membuat orang tetap terlibat dan mempertimbangkan mereka sejak awal ada hal yang mendasar untuk menggunakan AI. Selanjutnya, pedoman dasar dan AI. Sistem berbasis AI juga dapat melanggar pedoman kegunaan yang ditetapkan dan dari desain antarmuka. Sistem berbasis AI dapat melanggar pedoman kegunaannya yang ditetapkan dalam antarmuka pengguna karena membuat keputusan yang kompleks dan beradaptasi dengan situasi kecerdasan yang berbeda. Sistem AI dapat menghasilkan output yang tidak inklusif dan sulit dipahami oleh pengguna karena berdasarkan pada algoritma dan modul yang kompleks. Yaitu misalnya seperti konsistensi atau pencegahan kesalahan. Banyak momen AI yang secara inherent tidak konsisten. Mereka mungkin merespon input teks yang secara berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya sistem perlengkapan otomatis menyarankan kata yang berbeda setelah model bahasa pembaharuan atau berperilaku berbeda dari suatu pengguna ke pengguna berikutnya. Misalnya seperti mesin penelusuran memberikan hasil yang berbeda karena personalisasi. Selanjutnya, bagaimana mendesain sistem interaksi? Dalam mendesain sistem interaksi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama baik AI dan HCI, mengeksplorasi hubungan komputasi dan peri. AI sang berpusat pada manusia berfokus pada memperkuat, menambah, dan meningkatkan kinerja manusia dengan cara membuat sistem yang dapat diandalkan, aman, dan terpercaya. Kemudian bergeser dan hanya mengukur kinerja algoritma untuk mengevaluasi kinerja dan kepuasan manusia dengan berpusat pada manusia dan partisipatif. Selanjutnya, fitur AI yang ditemui pengguna. Terdapat beberapa fitur AI yang akan ditemukan oleh pengguna, yaitu toleransi pengguna terhadap fitur AI tergantung pada peran fitur tersebut, seperti kritis atau pelengkap, proaktif atau reaktif, terlihat atau tidak terlihat, kemudian dinamis atau statis. Selanjutnya, toleransi pengguna yaitu kritis atau gratis. Secara umum, semakin kritis suatu fitur aplikasi, semakin banyak orang yang membutuhkan hasil yang akurat dan andal. Kemudian di sisi lain, jika fitur pelengkap memberikan hasil yang tidak selalu berkualitas tinggi, orang mungkin akan kurang tertarik. Contohnya, ID wajah penting atau sebagai pelengkap, saran kata pada keyboard smartphone kritis atau pelengkap, kemudian apa yang terjadi jika gagal. Selanjutnya, toleransi pengguna proaktif atau reaktif. Fitur proaktif dapat membantu dalam jumlah kecil, dan itu biasanya relatif sangat jarang. Kemudian pada saat yang tepat mudah diberhentikan. Beberapa fitur AI dapat diberhentikan apabila sudah tidak dibutuhkan kembali. Kemudian toleransi pengguna dinamis atau statis. Fitur dinamis adalah fitur yang meningkat pada saat berinteraksi dengan sistem. Kemudian fitur statis secara opsional ditingkatkan dengan pembaruan sistem baru. Peningkatan tersebut mempengaruhi bagian lain dari pengalaman pengguna, dan kemudian bergantung pada fiturnya. Pembaruan tersebut dapat mengubah persepsi keandalan, kenyamanan, atau kepercayaan dalam suatu sistem. Kemudian sampai di situ penjelasan materi mengenai interacting with AI. Baiklah, mungkin sampai di situ diskusi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.